22 hari yang lalu, tepatnya 1 Januari 2023, baru saja kita merayakan pergantian tahun baru di dalam kalender atau penanggalan yang dipakai secara internasional, yaitu kalender Gregorius. Disebut kalender Gregorius oleh karena kalender ini dibuat oleh Paus Gregorius yang ke-8 dan ditetapkan pada tahun 1508 sebagai penyempurnaan dari kalender Julius. Disebut juga sebagai tahun Masehi karena perhitungannya dimulai dari kelahiran dari Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah kalender solar atau kalender matahari, saudara. Karena perhitungan secara internasional didasarkan pada waktu di mana bumi sekali mengitari matahari. Dan hari ini, saudara, sesuai dengan penanggalan atau kalender Tionghoa, kita kembali merayakan pergantian tahun baru Imlek. Gantian tahun dari apa yang disebut sebagai tahun macan air berganti dengan kelinci air. Itu menurut orang Tionghoa, tetapi menurut orang Vietnam kita masuk di tahun Cing. Saya tidak tahu kenapa berbeda seperti itu. Tapi kita masuk di tahun Lunar New Year. Dan tahunnya adalah 2574 dan perayaan tahun baru ini berlangsung 15 hari atau Cap Gomeh. Jadi kita juga nanti siap-siap lontong Cap Gomeh. Kalender ini ditetapkan berdasarkan penanggalan lunar, yaitu bulan, yaitu perhitungan fase bulan, khususnya kedudukan bulan di hadapan matahari sebagaimana kita lihat di bumi. Maka biasanya Cap Gomeh nanti katanya bulan purnama. Silakan dia. Itu sebabnya yang kita rayakan ini disebut sebagai kalender lunar, kalender Kamariah, kalender Chandra, atau kalender bulan. Dan pada permulaan milenium ketiga sebelum Masehi, itu berarti 3000 sebelum Masehi, kalender atau penanggalan yang paling berpengaruh, kita tahu apa itu? Penanggalan Babilonia. Dan tahun barunya, saudara, itu adalah bulan Maret kalau menurut bulan Masehi. Mengapa bulan Maret? Karena dilandasi kepercayaan. Jadi balik kalender itu, saudara, selalu ada keyakinan dan kepercayaan. Kalender Babilonia itu percaya sesuai dengan agama Babylon bahwa dewa Batu yang disembah oleh bangsa Babylon diyakini pada waktu itu akan menetapkan dan menentukan nasib bangsa. Jadi kita harus mempengaruhinya agar kita beroleh keberuntungan, agar kita beroleh kedamaian, dan kita dan seterusnya. Dan perayaan untuk mempengaruhi dewa Marduk itu berlangsung selama 11 hari. Dan pada waktu itu maka pemberian korban, sembahyang, pawai, berbagai ritus-ritus kesuburan dilakukan dalam merayakan tahun baru, karena itu akan menentukan kemakmuran, kesejahteraan umat manusia. Jadi saudara, di balik perayaan menyambut tahun baru, ternyata ada banyak kepercayaan, keyakinan yang ada di dalamnya.
Kalender Julius yang kemudian disempurnakan oleh Paus Gregorius itu, saudara, memulai tahun dengan bulan Januari. Jadi, Kaisar Julius Caesar yang sangat terkenal pada tahun 460 sebelum Masehi menetapkan bahwa awal dari segala suatu perhitungan adalah bulan Januari. Saya tahu kata Januari itu diambil dari nama siapa? Dewa Janus. Jadi sangat berpengaruh kepercayaan pada waktu itu bahwa itu didedikasikan atau dibaktikan kepada Janus, dewa buat bangsa Romawi pada waktu itu. Kalau kita perhatikan tahun baru yang lain, tahun baru Islam, itu akan masuk 1445 Hijrah. Dan itu akan dirayakan nanti pada tanggal 1 Muharram. Dan kalau kita pakai kalender Masehi itu tanggal 19 Juli. Juga di dalamnya terkandung kepercayaan, yaitu untuk memperingati yang akan menentukan kesejahteraan umat manusia dan keselamatan, yaitu penghijrahan nabinya, yaitu Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah ke kota Madinah pada tahun 622 Masehi. Nah, lebih-lebih, saudara, apa yang kita sambut hari ini, perayaan tahun baru Imlek. Kalau saudara baca dari berbagai ramalan, berbagai hal keberuntungan, penuh, saudara. Apa artinya tahun kelinci air, apa yang menjadi pantangan, warna apa, bahwa keberuntungan, angka apa, dan sebagainya, saudara. Kepercayaan memenuhi di dalamnya, saudara. Bahkan sampai dalam bentuk berbagai pantangan-pantangan ada di dalamnya. Maka saya dengar adik komisi dewasa kita, saya dengar rencana hari ini mau bersih-bersih, tetapi dibatal. Mengapa batal? Ya karena kepercayaan yang ada di Imlek ini, saudara. Karena bersih-bersih itu harus dilakukan sebelum Imlek, menjelang Imlek. Tetapi tidak boleh dilakukan pada waktu tahun baru. Saya tidak tahu apakah hanya Imlek atau sampai 15 hari sampai cap bumi. Rumah saudara bagaimana kalau 15 hari tidak dibersihkan? Tapi itu kepercayaan, saudara. Membersihkan rumah itu pantang dilakukan pada waktu Imlek karena akan mengeluarkan hal-hal yang buruk yang akan memberikan ketidakberuntungan dalam kehidupan kita dan akan menghapus semua keberuntungan. Maka saya sejak kecil, saudara, merayakan ini dari ibu, PT saya penuh diberi pesan pantangan-pantangan seperti itu. Sudah tahu apa berbagai pantangan pada waktu Imlek? Apa saja? Yang masih saya ingat, tidak boleh menangis, tidak boleh mengucapkan kata-kata kotor, apalagi kata-kata kasar, tidak boleh pakai pakaian hitam. Tapi hari ini saya hitam sebenarnya. Ini pakaian pendeta gimana saya? Apa kita ubah pakaian pendeta jadi merah? Tidak makan bubur, tidak boleh utang, tidak boleh meminjam. Kalau saya tanya, kenapa Bu? Ya, kenapa Bu? Kok nggak boleh seperti itu? Nah, dia jelaskan. Menangis itu lambang kesedihan. Kalau menangis
sepanjang tahun hidup kita akan penuh dengan kesedihan. Mengucapkan kata-kata kotor, kenapa? Karena itu akan menjadi kenyataan dalam hidupmu. Kenapa nggak boleh pakai pakaian hitam? Itu lambang kematian. Akan menjadi tahun berduka buat kita. Kenapa nggak boleh makan bubur? Juga nggak boleh utang. PT saya menjelaskan itu menghalangi rezeki dan mendekatkan diri kita kepada kemiskinan. Jadi makanan padat supaya berkat rezeki kita juga padat, tidak encer seperti itu. Saudara berharap ada angpau hari ini? Nah, itu dari orang tua ya kepada yang belum menikah. Jadi yang belum menikah berharap-harap dapat dari saudara yang menikah angpau. Dan itu juga penuh dengan kepercayaan di dalamnya. Angpau semula itu berisi 8 poin katanya, yang digunakan sebetulnya untuk kita berikan itu akan menghalau iblis yang bernama Sui. Tidak tahu gimana ya. Tapi kemudian bergeser maknanya bahwa saling memberikan angpau itu adalah lambang kemakmuran, hoki, keberuntungan. Sebagaimana saudara dapat lihat tulisan-tulisan di angpau itu selalu hoki, sukses, makmur. Dan ternyata saudara jumlahnya memang tidak ditentukan. Tetapi ada banyak syarat di dalamnya. Ternyata saudara, ya angpau itu. Angkanya harus genap. Jadi jangan kasih angpau dalamnya ganjil. Karena ganjil itu katanya identik dengan pemakaman. Janji dapat membawa kematian, bukan keberuntungan. Juga harus dihindari angka 4. Karena dalam memberi angpau, lafal 4 itu seperti pasti. Nah, ada banyak juga kepercayaan di dalamnya. Saya tidak lihat siapa yang pakai merah. Saya hitam. Tetapi kita lihat merah adalah warna Imlek. Jadi yakini warna panas, matahari, unsur api, itu yang akan kalau saudara hari ini pakai merah, saudara akan mendapat keberuntungan dan kebahagiaan sepanjang tahun. Maka lampion, lentera merah, di kelenteng, di wihara, di pecinan, di rumah-rumah yang percaya dipasang sedemikian rupa karena diyakini dengan demikian sepanjang tahun kita akan beroleh kesehatan, kita akan beroleh rezeki dan aspek-aspek kehidupan lain yang baik di tahun yang kita masuki ini. Ada yang mau lihat atraksi juga, ada atraksi barongsai, singa, apalagi leong, naga. Itu juga penuh dengan kepercayaan di dalamnya. Karena itu simbol keberuntungan di dalamnya, kan? Naga melambangkan keberanian dan kekuatan, singa adalah simbol dari keuntungan dan kebahagiaan. Dua atraksi ini kalau dilakukan secara akan menghantar keberuntungan dan mengusir roh-roh di tahun yang baru. Saya tahu saudara sekarang menunggu saatnya untuk makan bersama, kan? Ya, sudah tersedia banyak bertumbuh di sana. Saya lihat tadi Pak itu bawa sangat berat gaji satu utuh, saudara. Ya sudah akan kita nikmati. Ternyata saudara juga beragam makanan khas tahun baru itu penuh dengan kepercayaan. Nah, ada kue keranjang. Ada berapa kue keranjang? Tidak ada, ya. Kelewatan saudara. Ya. Padahal itu wajib, saudara. Ya. Kue keranjang, ya. Jeruk mandarin, ikan. Nah, istri saya bikin mie. Ya. Di balik perayaan saudara jeruk diyakini kesuksesan kehidupan mendatang akan lebih cerah. Mie, saudara, akan membuat kita akan umur panjang. Syaratnya tidak boleh dipotong-potong mie-nya itu.
panjang, saudara. Lumpia, ada apa lumpia? Iya, lumpia ya. Sebentar akan kita nikmati. Menyerupai emas, saudara. Emas batangan, bukan emas kecil-kecil. Emas batangan, saudara. Ya. Kalau ada apa pangsit juga tidak? Tidak ada. Menyerupai perak, saudara. Itu dipercaya kalau kita makan itu kemakmuran, kekayaan akan menyertai kita. Ya, kue keranjang juga begitu. Saya tanya sama tete saya, kenapa kue keranjang cuma bisa? Dan sebelum makan semuanya, buku saya bilang, kue keranjang dulu. Itu pertama kali. Lalu setelah kue keranjang, baru boleh yang lain-lainnya. Kue keranjang itu, saudara, ya, pada mulanya, kata tete saya ya, itu untuk menyenangkan dewa, namanya dewa tunggu. Dewa tunggu itu berarti dapur juga. Chun Kun Kong, kata Chun Kun Kong. Dan dia akan membawa laporan nanti kepada Raja Surga Tiong Hong Siak Te. Dan itu akan membawa berita yang baik untuk keluarga kita. Karena Buddha itu berarti kalau kita rayakan dalam keluarga akan utuh, tidak saling bertikai, tidak pecah, menghadapi masalah bersama dengan utuh. Dan kue keranjang ini harus disantap terlebih dahulu sebelum makanan yang lain agar kita mendapat keberuntungan. Jadi kalau saya pergi P kemana saja, sebelum P terus lalu yang disodori pertama selalu kue keranjang. Lalu saya pasang mercon. Ada ya, tadi jam 12 malam saya tidak bisa tidur, rumah saya wah, ramai sekali, saudara. Itu juga ada kepercayaan saya untuk mengusir monster yang namanya monster ya. Karena dia takut dengan suara bising dan sebagainya. Dan tidak ada waktu kita bicara. Banyak sekali kepercayaan yang ada di dalamnya, dari serba-serbi aktivitas merayakan Imlek. Sesungguhnya kalau kemudian saya boleh simpulkan dari semuanya itu adalah kepercayaan dan pengharapan agar di tahun yang baru ini segala kesedihan, segala kegelapan akan sirna, diganti dengan kebahagiaan, diganti dengan kemakmuran. Kongsi Facen, ya, semoga mendapat lebih banyak kekayaan dan kemakmuran dengan melakukan aktivitas Imlek. Nah, sekarang pertanyaannya, jadi bagaimana kita merayakan Imlek sekarang? Hadir yang benar, kan? Gak boleh bersih-bersih. Nah, takut kan? Kalau rezekinya hilang semua. Kalau gereja DKI satu sini takut karena tidak bersih-bersih. Tentu kita harus berhati-hati, kan, saudara, karena kita memiliki iman dan kepercayaan yang teguh, yang tak tergoyahkan, saudara, yang melampaui semua kepercayaan dan keyakinan yang lain. Damai, sejahtera, keselamatan, shalom kita itu, kemakmuran, kesehatan kita tidak bergantung dari warna, angka, dan semua aktivitas pernak-pernik dan seterusnya itu, tetapi bergantung hanya dalam satu nama, shalom dan damai, sejahtera dan keselamatan kita, yaitu Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat, penebus sumber damai sejahtera bagi kita semua. Jadi sekarang saya bertanya, saudara, karena tahun baru milik kita ini jarang sekali dirayakan semeriah seperti tahun baru yang lain. Kapan gereja merayakan tahun baru? Kita tahu bahwa gereja itu punya kalender gereja. Oh ya.
Orang Islam punya kalender, gereja itu juga punya kalender. Namanya kalender gereja. Kapan tahun baru? Ada yang tahu? Kapan tahun baru gereja? Tanggal 1 kan? Tepatnya tanggalnya adalah 3 Desember 2022. Coba ingat-ingat 3 Desember 2022. Apa yang kita rayakan? Ingat? Apa yang kita rayakan? Baru saja. Advent pertama, itulah tahun baru gerejawi, saudara ya. Jadi kalau saudara lihat kalender gerejawi kita ini, dalam rangkaian liturgi gerejawi dibuka tahun itu dibuka dengan Advent pertama. Kita merayakan kedatangan Tuhan, saudara ya, kedatangan Tuhan Yesus. Itulah saat kita merayakan waktu, kesempatan dalam hidup kita bahwa Tuhan yang datang itulah shalom kita, itulah sumber keselamatan kita, itulah sumber damai sejahtera kita, itulah sumber di mana kita tidak usah takut dan khawatir dengan apa yang kita makan, apa yang kita pakai, apa yang kita minum, karena Dia Tuhan yang datang itu yang membawa damai, sejahtera dan keselamatan dan kesejahteraan dalam kehidupan kita. Itulah suasana tahun baru, saudara, yang dimiliki oleh orang beriman. Kita juga dapat belajar dari perjanjian lama. Tahu, perjanjian lama, umat Allah di Israel itu merayakan tahun barunya kapan? Kapan tahun baru orang Yahudi? Itu tahun baru perjanjian lama. Namanya adalah Rosh Hashanah. Permulaan tahun. Sampai hari ini masih dirayakan oleh orang Yahudi. Itu kalau kalender Masehi nanti jatuh pada tanggal 15 September sampai dengan 17 September. Itu permulaan di perayaan tahun baru orang Yahudi, Rosh Hashanah. Itu memperingati, saudara, yang pertama bahwa penciptaan dunia ini, hari Sabat yang pertama diyakini pada hari itu. Dan kemudian yang kedua, kita diingatkan bahwa hari akan berakhir dengan kiamat. Maka kalau saudara lihat di dalam perjanjian lama yang masih terus dilakukan, mereka melakukan banyak tradisi, termasuk mencelupkan roti di madu. Pada Rosh Hashanah mereka meyakini bahwa kehidupan ini manis oleh karena tak habis-habisnya rahmat Tuhan selalu baru setiap hari, setiap pagi. Itu yang diyakini, saudara. Dan ciri khas mereka, saudara, mereka akan datang ke sinagoge, yaitu rumah ibadah orang Yahudi, dan mereka akan meniup serunai terus-menerus sepanjang hari itu yang disebut sebagai shofar. Mengapa di tahun baru umat Allah dalam perjanjian lama itu meniup shofar atau serunai dalam kehidupan ini untuk menyatakan bahwa mereka menyambut waktu oleh karena Allah itu Raja. Saya tahu dalam tradisi kerajaan pada waktu itu bahwa sumber keamanan, sumber ketentraman, sumber kedamaian, sumber kesejahteraan ada di tangan Raja. Dan Raja itu adalah Kristus, Allah, Yahweh, Elohim buat mereka, yaitu Allah Bapa kita bersama. Sama dengan maknanya dengan Advent. Bukan angka, bukan warna, bukan kulit ini, kulit itu, saudara. Tetapi kesejahteraan kita ditentukan oleh Sang Raja di atas segala raja itu, yaitu Allah.
Tiupan serunai juga menandai seruan bertobatlah. Sama dengan Advent juga. Advent juga seruan untuk kita bertobat. Maka selama kalau di dalam Hosana 10 hari, mereka sungguh-sungguh mengadakan pertobatan dan penyesalan. Serunai dibunyikan juga tanda ucapan syukur dan sukacita. Karena Tuhan telah memberikan Taurat dan firman-Nya menjadi jalan kesejahteraan, damai dan sejahtera. Kalau kita mendengar dan mengikuti sabdanya, itulah jalan kebenaran, kesejahteraan, kedamaian, kesehatan, kemakmuran dalam kehidupan kita. Dalam sabda dan firman-Nya, dalam Taurat Tuhan. Dan serunai dibunyikan juga tanda bahwa setiap umat Allah untuk menyampaikan korban syukur, ucapan terima kasih kepada Tuhan. Dan serunai dibunyikan juga menjadi peringatan buat umat Allah akan ada hari kiamat, hari perhentian terakhir di mana Tuhan akan membuka buku kehidupan dan buku kematian. Sama dengan perayaan Advent mengingatkan kita bahwa Yesus akan datang untuk kedua kalinya. Jadi demikian, saudara. Mari kita rayakan tahun baru penuh dengan kepercayaan. Tentu kita dipanggil untuk menyambutnya sebagaimana iman dan percaya kita. Maka mari kita rayakan tahun baru kita dengan penuh sukacita, dengan iman kita. Untuk kita tidak hanyut dengan berbagai usaha dunia ini, sedang dalam mencari kemakmuran dan kesejahteraan dengan cara-cara mereka. Tetapi kita sudah memiliki Allah sumber shalom damai sejahtera kita. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan Tuhan. Dan semua orang yang berlindung pada Tuhan akan bersukacita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya. Amin.